Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan juri yang kami muliakan, para pemirsa yang kami banggakan, ikhwah fillah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang kami muliakan, para pemirsa yang kami banggakan, ikhwah fillah rahimakumullah. Indonesia adalah negara yang penduduknya didominasi oleh mereka generasi Z dan generasi milenial. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, diketahui bahwasanya penduduk bangsa Indonesia didominasi oleh mereka generasi Z dan milenial, yakni sekitar 144,87 juta jiwa atau sekitar 53,81% dari total seluruh penduduk Indonesia. Dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa masa depan bangsa Indonesia adalah terletak pada generasi mudanya. If the youngest generation is good, then the people or nation will be good too. Jika seandainya generasi muda suatu bangsa itu baik, maka insya Allah suatu umat dan bangsa juga akan baik. Dan sebaliknya, if the youngest generation is bad, then the people or nation will be bad too. Jika seandainya generasi muda suatu bangsa itu buruk, maka na'udzubillah, suatu umat dan bangsa juga akan buruk. Oleh karena itu, kita perlu memiliki generasi-generasi muda Islam yang luar biasa untuk menciptakan masa depan Indonesia yang luar biasa pula. Namun, bagaimana caranya untuk membentuk generasi muda Islam yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia di masa depan? Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Pemuda Islam Pembawa Perubahan. Dewan juri yang kami muliakan, para pemirsa yang kami banggakan, ikhwah fillah rahimakumullah. Sebagai landasan dari syarahan Al-Quran kami pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi,
ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dewan juri yang kami muliakan, para pemirsa yang kami banggakan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa maju atau tidaknya suatu negara itu tidak semata-mata bergantung pada sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusia yang mewah-mewah, isi dompet yang tebal dan merah-merah, atau ditentukan oleh pemerintah yang cerdas dan tak pernah ada masalah. Namun sungguh ikhwah fillah, maju atau tidaknya suatu negara bergantung pada penduduknya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika seandainya generasi muda Islam pada saat ini adalah generasi yang jauh dari agama, maka bagaimana nasib Indonesia pada hari esok? Maka perlu kita untuk memiliki generasi muda Islam yang saleh dan salehah, serta bisa membawa perubahan untuk Indonesia di masa depan. Dewan juri yang kami muliakan, para pemirsa yang kami banggakan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ada 3 cara untuk membentuk generasi muda Islam yang saleh dan salehah, serta bisa membawa perubahan untuk Indonesia di masa depan. Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
generasi muda Islam harus memiliki hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar generasi muda Islam memiliki hati yang dekat dengan Allah? Caranya adalah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya adalah dengan melaksanakan salat tepat pada waktunya. Ada sebuah kata-kata bijak yang berbunyi, ketika salat sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Yang kedua adalah peran orang tua. Orang tua adalah madrasatul ula atau tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Jika kita ingin generasi muda Islam yang bisa membawa perubahan di masa depan, maka orang tua harus ikut andil dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua hanya sibuk dengan prestasi anak sehingga lupa menanamkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai akhlak. Jangan sampai orang tua hanya sibuk dengan kampus favorit sehingga lupa mengajarkan anak untuk ingat Allah baik di masa senang maupun di masa sulit. Jangan sampai orang tua hanya sibuk agar anaknya bisa menjadi konglomerat sehingga lupa mengajarkan anaknya untuk mendirikan sholat. Almarhum Uji dalam sebuah lagu beliau mengatakan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? maka sungguh ikhwah fillah, orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Agar apa? Agar di masa depan kita tidak hanya memiliki generasi muda yang cerdas akalnya, tapi juga kokoh dan mantap iman dan takwanya. Yang ketiga adalah peran lingkungan dan teman bergaul. Generasi muda Islam sangat erat kaitannya dengan siapa dia bergaul, dengan siapa lingkungannya. Ketika generasi muda Islam bergaul dengan mereka yang saleh dan salehah, maka insya Allah generasi muda Islam itu akan menjadi orang yang saleh dan salehah juga. Tapi sebaliknya, ketika generasi muda Islam bergaul dengan mereka orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, maka na'udzubillah generasi muda Islam akan suka berbuat dosa dan maksiat. Bahkan saking pentingnya masalah lingkungan dan teman bergaul ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, Ya laitana laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sadaqallahu
عليم. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang kami muliakan, para pemirsa yang kami banggakan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dari uraian tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda Islam yang merupakan tongkat estafet perjuangan bangsa Indonesia, marilah kita menjadi generasi muda Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan ketaatan itu menjadi asbab Allah jadikan kita generasi muda Islam yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia lebih baik di masa depan. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan datang dari diri kami sendiri. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan pemirsa kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.